Mari kita simak cuplikan video berikut ini. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBG, harusnya sekolah udah bagus semua. Kan enggak. Lapar dikasih makan, Anda cerdas, jangan dong. Nggak boleh. Ya. Saya sebagai aktivis 98 sangat miris mendengar pernyataan pejabat negara ini. Meskipun diprotes sebagian besar masyarakat dan mahasiswa, mereka tetap ngeyel dan membangun narasi pembenaran. Dan bahkan ada yang drama air mata buaya. Seakan-akan mereka adalah orang mulia memberi makan kepada rakyat lapar. Benarkah mereka itu bisa membodohi dan menipu daya masyarakat? Mari kita bedah. Pertama, mari kita analisis pernyataan Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas yang menyatakan bahwa memberi makan gizi gratis kepada anak-anak sekolah lebih mendesak daripada membuka lapangan pekerjaan. Benarkah demikian kondisi Indonesia? Sebegitu parahnya anak-anak Indonesia mengalami kelaparan berat dan dalam kondisi gizi buruk? Mari kita buka datanya. Dari laporan Bappenas itu sendiri dan UNICEF bahwa hanya sekitar 11,8% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Anak-anak di Maluku dan Papua misalnya menghadapi persoalan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Kalau masalahnya tidak merata, kenapa solusinya dibuat merata? Ini sangat aneh bin ajaib. Saya yakinnya, jika program MBG ini diberikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu dan rentan mengalami gizi buruk, seluruh rakyat Indonesia pasti 100% mendukung program ini. Ini baru disebut mendesak. Tidak mungkin anak itu mendapat asupan gizi atau mendapat makanan menunggu orang tuanya mendapat penghasilan terlebih dahulu. Ini baru disebut mendesak. Tapi persoalannya bukan seperti itu. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional berkisar 8,25% atau sebanyak 23,36 juta orang. Sedangkan penduduk yang menganggur adalah berkisar 7,5 juta orang. Tragisnya, ada pun yang sudah dapat pekerjaan, tetapi sebanyak 60% mereka bekerja sebagai pekerja informal dengan pendapatan yang rendah dan tanpa ada jaminan sosial. Seperti ojek online, kurir, pekerja borongan, buruh harian, pekerja serabutan, pelayan rumah makan tradisional, pedagang kaki lima, pemulung, dan jutaan pekerja sektor informal lainnya adalah warga Indonesia berpenghasilan tidak layak dan hidup ketidakpastian. Dan satu lagi yang harus disadari oleh pemerintah sesadar-sadarnya, bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan setiap tahun adalah sebesar 4 juta lapangan pekerjaan. Program seperti inilah ditunggu sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi yang mendesak itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan, bukan program MBG. Apalagi program MBG ini hanya memberi makan 1 kali dalam sehari.
tidak cukup menyelesaikan dan menuntaskan anak kelaparan dan kekurangan gizi hanya dengan memberi makan 1 kali dalam sehari. Maka wajar rakyat marah kepada pemerintah ketika Kepala Bappenas sebagai otaknya perencanaan negara mengatakan bahwa lebih mendesak makanan bergizi gratis daripada lapangan pekerjaan. Apakah sampai di sini pemerintah sudah paham?